Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Mudir Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Radapata Palembang, Bapak Jamaluddin Al-Kami. Yang kami hormati staf mudabbir, musyrik, musyrifah, dan seluruh peserta sosialisasi. Habis kayak juga kamu tulis videonya sampai selesai dari awal. Salawat beriringan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di Ma'had Al-Jami'ah dari Palembang dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi internal buku pedoman Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Radapata Palembang. Disconnected. Baiklah, untuk membuka Here. marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Disconnected. Menyanyikan lagu pada ini kepada seluruh peserta sosialisasi dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sosialisasi buku pedoman Ma'had Al-Jami'ah Radapata Palembang yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin kepada yang kami persilakan.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala kulli ni'am wa nasta'inuhu ala kulli ni'am wa insyaallah nahnu min najihi bi kulli umuri dunya wa din. Subhanallah wa sallam ala sayyidil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Para staf Mahad Ali dan para rekan musyrik dan musyrikah dan mudabbir wal mudabbirah al-mukarramun al-mukarramat wal muflihun wal muflihat, insyaallah kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, agar kita bisa mensyukuri semua nikmat yang selalu ada setiap nafas kita selagi kita hidup. Semoga kita terus mendapat bimbingan agar kita memang menjadi orang yang menang dalam hidup, menang karena Allah, bukan menang karena setan yang membisikkan kepada kita. Ini mungkin satu bentuk dari milieu Mahad yang baru adalah kita akan adakan kegiatan yang bersifat essential. How can we mount our housing for clearly school here? كيف نجعل البيئة يتمم الأشياء في هذا الوقت. Karena itu hari ini adalah kita akan coba melihat salah satu problem kita adalah belum memiliki buku pedoman. Berbicara dengan tim FJ dan saya belum bisa menjawab pertanyaan, dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah buku ini selesai dalam waktu 2 hari dan segera akan saya cetak pribadi. Nah, buku pedoman penting di mana kita hidup dalam agama harus ada Al-Quran, harus ada hadis, harus ada. Kalau kita sebagai bernegara harus ada undang-undang, yaitu Undang-Undang 1945. Harus ada falsafah Pancasila. Demikian juga kita dari lembaga-lembaga lain. Tujuannya adalah untuk pukul waktu ini lebih, sehingga kita tidak berjalan tanpa maaf, berjalan tanpa tujuan. Ketika berjalan, karena memang tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Semoga kita di Mahad mampu menghantarkan ini sebagai yang diinginkan oleh aturan Mahad. Kenapa Mahad itu didirikan di universitas atau berbagai perguruan tinggi lain? Karena itu hari ini bos-bos untuk ini saya ingin paparkan bahwa intinya adalah PMA itu ngacu kepada perlunya toleransi, perlunya ada moderasi, perlunya ada keragaman, dan di tingkat perguruan tinggi mahasiswa adalah orang yang memiliki kajian-kajian ilmu pengetahuan dan perlu untuk mengarahkan mereka agar cinta negeri. Karena itu adalah al-wasatiyah. Jadi al-wasatiyah ini adalah paham di mana satu sikap yang moderat, sikap yang mengarahkan orang itu bisa bertoleransi, dan akhirnya dia bisa menjaga negara kita Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila, dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Makanya Mahad ini akan menjadi agen sangat penting, sangat urgen. Sebab nanti akan lulus sarjana-sarjana mahasantri dan mampu mengangkat marwah kejayaan Indonesia dengan segala potensi dan keunggulan seperti diinginkan oleh sebuah universitas atau perguruan tinggi atau sekolah Islam tinggi lain. Atau dengan kata lain, al-wasatiyah adalah prinsip dasar kenapa negara kita tetap aman sampai detik. Karena itu pada susah ini ingin saya katakan bahwa sejarah berdiri saya mengacu kepada persoalan ada PMA. Jadi PMA ini adalah peraturan Menteri Agama tentang Mahad Ali dan dirinya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SINDIK.
terutama pada pasal 30 ayat 2 yang secara eksplisit menyebutkan Sampai selesai. pendidikan berbentuk pendidikan dini yang sentret, bersamaan, fajar atau samaan era dan bentuk lain yang sendiri serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 30 ayat 2 menyebutkan pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma'had, adi, pasraman, seminari dan bentuk yang lain yang sejenis. Ini dasar undang-undang. Kedua undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke dalam peraturan pemerintah dalam hal ini presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, tepatnya pasal 20 ayat 1 yang mengatakan bahwa nomenklatur ma'had adi tercakup sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi dan dipertegas kembali melalui peraturan Menteri Agama, yaitu nomor 13 tahun 2015 tentang pendidikan keagamaan Islam dan PPMA nomor 71 tahun 2013 yang secara khusus mengatur penjelasan ma'had adi. Artinya ma'had adi ini ada dasar, bukan sekadar berdiri. Jadi hati-hati. Ini adalah untuk menjadikan anak bangsa yang cinta negeri. Yang prinsipnya adalah Allah SWT. Nah, dari dasar tersebut, ma'had adi kita harus ada dasar itu. Artinya siapapun yang ada di sini harus masuk sebagai bangsa atau anak bangsa atau insan akademik yang betul-betul akan menjadi pejuang bagi bangsa ini yang bersifat moderat atau al-wasati. Nah, karena itu dasar itu tadi membuat seluruh perguruan tinggi termasuk UIN menugaskan mudir ini kiai kita misalnya, dan alhamdulillah itu tahun ini diamanahkan kepada seorang hamba Allah bernama Jamaluddin dengan SK Rektor, yaitu nomor P 1026 OM 09 garis miring 12 garing KP 07.6 garing 08 garing 2000 tertanggal 27 Agustus 2020. Jadi beberapa bulan ini, inilah dasar saya di sini. Karena ada tugas dari negara yang kemudian secara langsung oleh Rektor Universitas Palembang. Kita doakan semoga UIN kita, Rektor kita selalu sukses dan tepat mengelola bagaimana UIN kita menjadi jaya dan mampu berkompetisi dengan universitas lain di seluruh Indonesia. Singkatnya, saya ingin katakan karena ini baca awal, visi misi kita apa? Jadi saya belum melihat visi misi kita itu yang tepat sehingga bisa diaktualkan. Visi kita tepat undang-undang. Visi ini nanti panjang ceritanya. Harus ada stakeholders, harus ada yang terlalu panjang. Tapi saya coba akumulasi dengan kemampuan saya yang sangat terbatas. Pertama, visi. Visi ma'had kita itu adalah menuju ma'had yang berkualitas, loyalitas, dan integritas. Ini mengacu kepada program dari Rektor. Dalam rangka pembinaan insan akademik yang moderatif dengan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan Universitas Patah Palembang dalam menata wajah pendidikan nasional. Ini visi kita. Kedua, misi, yaitu memberikan proses pembinaan insan akademik yang memiliki kemampuan bermoderasi dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Ini misi. Namanya misi itu mencontoh. Inna ma'uristu li jam'i makarimal. Nabi itu bukan ngajari, mencontoh. Nabi itu mengajari. Bashir wa nadhiro kata Allah. Cuma menyampaikan wahai Muhammad. Jadi salah betul kalau kita menganggap kita yang membawa. Allah yang membawa. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Strategi. Apa strategi kita? Karena hidup itu perlu strategi. Organisasi perlu strategi. Jangan ngomong doang. Karena itu nanti akan berhalusinasi. Hanya cerita, hanya fiksi. Hidup adalah realita. Strategi kita apa? Pertama, membentuk Bustanul Ulum. Nanti ada uraian. Ini adalah kebun ilmu-ilmu.
Jadi Ma'had nanti akan ada pustaka ulum, ada kebun ilmu. Saya tidak isyaratkan markas, karena markas identik dengan gerakan-gerakan yang radikalisme dalam dunia internasional. Yang kedua, membina dan mengembangkan multipotensi berbagai disiplin keilmuan dan kebudayaan Nusantara. Ada nari, ada vokal, seni, tampis, kaligrafi, nulis Arab Melayu, semuanya akan kita akumulasi. Sehingga Ma'had ini menjadi tolak ukur ketika orang datang ini. Insya Allah, Allah akan bantu. Yang ketiga adalah membentuk MOU, Memorandum of Understanding, dengan berbagai institusi pemerintah, dengan modal, dengan Polda, dengan Pertamina, dengan Pemda, serta masyarakat. Dalam apa? Sebagai mitra proses pembinaan akademik di Ma'had. Jadi kita tidak ada nanti bisa dibaca dewek. Kalau kita mengaku baca dewek berarti sedang terbodoh. Kalau kita menganggap kita yang membuat orang itu terbodoh, saya tidak mau Ma'had menjadi orang yang menuju terbodoh, tapi menuju orang yang tidak pernah merasa paling benar. Itu isyaratkan. Karena orang yang paling benar nanti itu akan menjadi iblis. Karena tidak ada manusia yang paling. Karena itu nak melihat orang lihat matanya. Saya bisa aja lihat Anda yang jujur dari mata. Dalam waktu 2 detik sudah tahu kebohongan bahasa badan. Karena kata hati akan terakumulasi melalui mata. Itu mohon maaf, karena saya sebagai mama, gitu kan. Jadi sudah, jangan tegaknya, kan? Allah yang ngomong latakok, wala tahzan, inna Allah ma'ana. Langsung, tangan ada mudir, langsung mati ketakutan. Maksud takut, takut itu kepada Allah. Jangan dengan mudir. Mudir kata apa maunya? Mudir hanya manusia, kecil pendek bacanya belum. Jadi, udah, jangan usah takut sama mudir. Ya, karena mudir mengajarkan Anda bukan menakuti. Karena mudir mengajarkan Anda menjadi orang yang saling menghormati. Nah kemudian ini bab 3. Ini ada berapa bab? Ini sangat penting. Ya, ini bagaimana struktur organisasi. SK pertama adalah dari rektor. Ini garis hierarkis. Jadi agar jangan sampai nanti kerjanya tidak sesuai dengan garis. Sebagai orang yang harus mengerti kemana, pada siapa. Rektor ke WR3 kepada mudir, ini garisnya. Jadi saya nanti artinya ke WR3 dulu baru ke POM itu insya Allah saya akan usahakan. Nanti ada POM mahasiswa KIP, perasaan orang tua, mahasantri, itu untuk mitra, banyak untungnya itu. Itu saya istilahkan sebagai otonomisasi, jadi itu bersih. Nah, mana dia? Mudir nanti dibantu. Siapa bantu dia? Bantu kerjanya ya. Jadi mudir nanti bisa kepada siapa? ADM keuangan. Siapa ada yang ada ya? Ada tugasnya di belakang. ADM soal saya ini sebagai please, ya. Kemudian apa lagi? ADM Sastra itu mungkin masih keuangan kayaknya. Karena belum ada. Saya musul belum bisa nambah. Bahkan dikurangi kata betul. Tapi bukan di Ma'had ya. Kemudian ada Akademi Tahfiz itu pengajar. Ya. Karena saya mau dari mudir kan, itu mereka kepada BRU katanya kan, bukan bukan negeri kan, nah, itu makanya dia disiapkan. Jadi ada garis dia ke lintas program, tapi dia ditugaskan oleh mereka untuk membantu mudir. Kemudian ada akademi bahasa Arab, bahasa Inggris, ini ada bahasa Jepang. Jadi siapa bahasa bikin apa? Ada tugasnya di bawah. Udah lagi keamanan, katanya ini keamanan, ada tugasnya. Jadi kita tuh semua punya tugas. Jadi nanti mudir itu kelihatan. Kalau mudir tidak bisa kelihatan berarti yang di sekitarnya tidak bekerja. Sama sedang. Berarti ini perlu kita pedoman. Makanya apa tugas sudah? Baru untuk garis pengerja di milu ini, mudir punya hak untuk mengisahkan para mudabir dan mudabiro. Artinya mudabir mudabiro lah akan jadi standar berhasil atau tidaknya program harian di. Jadi perlu saya jelaskan garis. Jadi mohon maaf, kalau nak ngajar jangan bertanya sama polis. Nak ngajar jangan bertanya sama nanda. Nak ngajar jangan bertanya sama. Saya lagi untuk program Mustafa Ulum, tapi untuk kebahasaan, selama ini saya bilang konsep kita itu tidak ngacu kepada
juklak yang ada dalam standar Mahat Syariat Nasional. Sehingga tidak ada. Coba apa? Ukuran seni coba sekarang buktinya. Hanya video. Ada di sini. Nah, itu mana ini? Bahasa ini. Iya, ada loh. Bukti habis. Nah, makanya harus itu. Nah, itu tugas karena dia bagian dari pembantu. Gajinya dari mana? Dari kerja siapa? Itu kok. Jangan susah-susah hidup. Macam itu kalau kita cacak ngerti, ini kan besar. Masuk kiai itu siapa? Kiai Anwar. Jadi muda biro yang kan Bustanu Bolo. Nah, masuklah. Saspas, gedung, oke. Kita sudah tangkap. Gedung itu banyak. Gedung ini kalikan itu per orang 3.400.000, kalikan sekian kamar, kalikan 3 orang, miliaran kita masuk dalam satu semester. Bayangkan, kursi buruk. Bayangkan, gopang dulu. Itu nah. Mudir ringannya itu. Itu tugas kita. Duit masuk banyak. Ngurusin doang kan berapa? Ya dalam rumah. Kita dapat gaji. Gaji itu dirotasikan untuk cendilo, sampai koyak. Itu kan untuk hiasan rumah di rumah. Udah. Cuman ngacu kepada petunjuk dari perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Universitas. Itu kan. Nah, ngerti dikit keuangan itu. Jangan cecak ngerti. Perlu nanti board internasional perlu. If you want, saya bisa undang tim saya dari keuangan yang sudah berkelas standar nasional. Saya bisa kalau mau belajar. Ya. Karena ada 3 orang di Jakarta dan 1 orang di Sulsel yang ngerti tentang bagaimana keuangan sudah standar nasional. Nah jadi ini gedung, harus tahu gitu. Gedung nggak ada laporan gitu. Nah sudah itu masjid. Nah masjid kita dulu, makanya saya akan usulkan dengan nanti harus ada masjid itu mana? Apa perlu dibangun di Jakarta? Karena Mahat ini nanti harus malam-malam zikir mungkin. Tadi masjid ada di sini. Tanggung tidur. Zikir, oleh orang. Masjid. Jadi akan saya usahakan masjid itu bersinergi dengan Mahat. Jadi kalau perlu Mahat itu ada nanti kamar-kamar. Bukan kamar tidur, kamar majelis tak? Ahli. Jadi mikir kalau kamar langsung bayangkan tidur. Dasar otak tak jelas. Baik ngopi dulu ya, jangan tegangin. Kalau sejarah orang Arab, orang Arab itu kan koh batu. Gara-gara di pagar alam, kedinginan. Kau. Pasor kau. Jadi koh batu berubah kau. Itulah sejarah. Kenapa orang pagar alam? Nah ngajar jangan bertanya sama, nah ngajar jangan bertanya sama. Saya lagi untuk program Ustaz Ulum, tapi untuk pembahasan selama ini saya bilang konsep kita tidak ngacu kepada juklak yang ada dalam standar Mahat Syariat Nasional. Sehingga tidak ada. Coba apa? Ukuran seni coba sekarang buktinya. Hanya video. Ada di sini. Nah, sama ini bahasa ini. Iya, ada loh. Bukti habis. Bahasa ini. Iya, ada loh. Bukti habis. Nah, makanya harus itu. Nah, itu tugas karena dia bagian dari pembantu. Gajinya dari mana? Dari kerja siapa? Itu kok. Jangan susah-susah hidup. Kalau kita cacak ngerti ini kan besar. Masuk kiai itu siapa? Kiai Anwar. Jadi muda biro yang kan Bustanu Bolo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Insyaallah Mahat akan melahirkan para qori dan qoriah dan tilawah-tilawah yang membanggakan UIN dan Palembang. Mohon doa Amin, amin. yang mudah-mudahan tentu lebih hebat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. NKRI harga mati. Mahat Al-Jami'ah Ranpatra siap berbuat terbaik rahmatan lil alamin bagi bangsa Indonesia. Barakallah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa insyaallah nahnu minan najihin. Wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang selalu energik dan tidak pernah capek, Al-Mukarram, guru kita, sahabat kita, Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA, insya Allah tidak lama lagi akan menjadi profesor, beserta para jajaran yang saya hormati, para undangan yang sebelumnya telah disampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu Rektor UIN Ranpatra Palembang kita tercinta beserta jajarannya, seluruh wakil dekan 3 dan dekan 1 yang khusus menangani mahasiswa dan kurikulum, dan juga diundang para pimpinan atau dekan dalam hal ini, para kepala lembaga, unit, dan seluruh keluarga besar UIN Ranpatra Palembang yang saya sayangi dan saya doakan bahagia di dunia wal akhirah. Pertama-tama saya sebagai mudir mohon maaf kalau acara ini seharusnya memang dari dulu dapat tidak pakai darling atau daring, tetapi langsung, karena pondok pesantren biasanya langsung, tidak langsung. Ibarat sholat tidak bisa diwakilkan, tetapi harus langsung. Namun karena kita sebagai Islam rahmatul alamin mengikuti hukum alam, di mana kita tidak boleh takluk dengan segala tantangan, maka daring juga harus dilaksanakan demi bagaimana cita-cita umat Palembang dalam mengemban salah satu tupoksi Kementerian Agama Pusat mendirikan Mahat Al-Jami'ah sebagai pusat support system to make the student of this university well moderate in all stations. Karena itu saya sebagai mudir yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, yang memiliki karakter yang berbeda, yang mohon doa dari para sahabat-sahabatku semua, dari para kawan-kawanku semuanya, agar mahat kita
mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, pertama ingin saya sampaikan apa yang ditugaskan oleh rektor kepada kami sebagai mudir di sini adalah bagaimana Ma'had Al-Jami'ah Al-Wasatiyah menjadi support system. How can we make all students here will be the best student in Wasatiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu pilar ini adalah bagian dari ciri kerahmatan lil alamin yang dimiliki Muslim di Indonesia. Kita tahu bahwa Muslim atau Islam di Indonesia adalah Islam paling moderat di dunia. Nothing the concept of Islam is the word like us in Indonesia. Karena itu saya ingin katakan ini adalah implementasi dari tawazun, adil, tasamuh, baru dia sampai kepada amal ma'ruf dan munkar. Kita ingin bagaimana dengan konsep Al-Ma'had Al-Ali atau Al-Ma'had Jami'ah ini integrasi ilmu dapat tumbuh dan berkembang agar mampu menjadikan mahasiswa Universitas Palembang bukan hanya memiliki output tetapi juga outcome. Mereka bukan hanya berijazah formal tapi mereka juga berijazah alam. Saat mereka keluar dari kampus nanti, mereka betul-betul menjadi insan yang berakhlak karimah dengan segala disiplin ilmu pengetahuan yang disampaikan atau dikriminalisasi di universitas kita tercinta ini. Sehubungan dengan itu pula, saya terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur jazilan ya Ustaz pada guruku, sahabatku dari Kakanwil yang telah secara lisan meresmikan program ini, dan nanti insya Allah akan kita datangi secara khusus. Dan ini memang menjadi mimpi para kiai kita yang mendirikan bangsa ini, kiai kita yang mendirikan Kementerian Agama dan segala unitnya. Maka saya dulu pernah dinasihat oleh seorang kiai, ketika kita mengemban sebuah tugas keilmuan, arahkan mereka berkebun. Kenapa? Karena bumi ini adalah tempat manusia dijadikan khalifah. Inni ja'il fil ardi. Karena itu bumi tempat berkebun. Maka saya hubungkan nasihat kiai itu, salah satunya kiai dari kiai kami di Sri Bandung, yaitu Kiai Hasan Arfani, salah satu murid tertua dari Kiai Haji Anwar bin Haji Kumpul. Semoga Allah meridai mereka. Kata beliau waktu itu adalah, ketika kalian menjadi ilmuwan atau menjadi apapun di madrasah atau tarbiyah, maka buatlah konsep al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Saya menangkap makna itu, orang yang mendalami dunia pendidikan bukan hanya teori, bukan hanya punya cerita, tetapi harus berkebun sehingga dia tahu lapisan-lapisan apapun yang nanti akan diproduk, sehingga hasilnya betul-betul rahmat bagi alam semesta. Itu juga makanya menjadi dasar filosofi sejarah dan dasar filosofi konteks filsafat, yaitu agar bustan ini menjadi istilah yang agak sedikit nyentrik di kampus kita. Artinya saya berharap alumni Ma'had Diun kita nanti berkebun. Mereka yang ada 19 bustan itu berkebun dengan bidang-bidang ilmu itu, sains kreasi, dan mereka akan menjadi penebar rahmat dan alamin setelah tamat dari UIN Universitas Palembang. Nah, itu secara filosofik saya sampaikan kepada Pak Kakanliu dan para pimpinan Universitas Palembang bahwa bustan ini bukan istilah yang saya ambil dengan serta-merta, tapi I get it from Ihya Ulumuddin, I get it from the nasihat of my Kiai Sri Bandung and the others. Saya ambil juga take it from the Ta'lim wa Ta'lim, and I get it from the concept of Safi modern philosophy of education by Berbraja. Karena itu saya ingin katakan, kenapa Islam Bustan ini saya sampaikan di sini, ini menjadi wacana dan sering saya ceritakan dengan Profesor Maftuhin di Tulungagung. Saya sampaikan Profesor Samsun Nizar di Riau. Saya juga sering sampaikan dengan sahabat saya yang ada di Jakarta. Jadi banyak sekali momen-momen bahwa ini bagian dari inovasi konsep. Karena Kementerian Agama mengharapkan inovasi itu akan lebih sangat mengedepankan kepentingan. Sama halnya sebagaimana kalau ada Nahdlatul Ulama waktu itu, kenapa tidak dinamakan Ittihad? Kenapa tidak dinamakan Munazzamah? Kenapa tidak dinamakan Harakah? Karena Kiai Syekh Asy'ari mengerti bahwa yang cocok di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan. Mudah-mudahan dengan bustan ini kita akan membangkitkan kemiskinan mahasiswa karena mereka berkebun, dan mereka akan kaya raya karena bermanfaat bagi alam semesta dengan cara yang moderat. Para peserta acara ini, selanjutnya saya ingin sampaikan juga bahwa kenapa 19 bustan yang saya ambil, ini juga ada dasar filsafatnya. Bahwa 19 bustan itu saya hubungkan wa innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Persoalannya adalah kenapa Nabi Muhammad mengatakan kullu amalin yubda bi bismillah fa huwa khata'. Nabi Muhammad menggunakan basmalah, ternyata tidak hanya cukup dengan terjemah lisan,
Tidak cukup dengan terjemah bahasa Indonesia, tapi harus merujuk ila Al-Quran Karim. Wa kama wajadna fi Quran Karim wa innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim min tafsir al-anwa'. Kita dapatkan Nabi Muhammad mengerti segala bahasa. Artinya segala pekerjaan itu akan tidak selesai kalau tidak kita mengerti bahasanya. Karena itu dengan berbusan ini, saya ingin mengatakan kepada kita sebagai support system di sini, mahasiswa UIN akan sukses kalau mereka ngerti bahasa, dan itu ciri bahwa mereka integrasi ilmu dan mereka tidak akan gagal paham. Mereka akan memiliki pemahaman yang integrat, sehingga mereka dimanapun mereka berada akan memberikan pesan rahmatan lil alamin sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, mimpi saya sebagaimana dikatakan dalam Al-Mahfuzat adalah manusia terbaik itu adalah manusia yang menebar kebaikan bagi umat manusia. Khairun nas. Saya semangat alhamdulillah dari negeri mereka kumpul dan barusan mereka mengundang saya untuk makan malam, dan ini bentuk halal bihalal bersama. Semoga kita semua sehat dan COVID segera pergi dari dunia. Salam lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Urus KIP, kartu Indonesia Pintar, tidak pakai semua. Nah, itu. Oh, sebenarnya Kalau dia di lulus jalur mandiri, Jalur mandiri. tetap untuk KIP itu dikerjakan. Ini ada juga. Oh, ada juga. Ini pokat, semoga berbuah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang rumput tadi. Oke, sudah sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pokat, durian insyaallah, dan buah-buahan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nabatan hasanah. Itu ada kelewatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in this Ma'had Jami'ah Ulum Palembang. Saya bersyukur Anda bisa berkumpul di Ma'had untuk persiapan ospek tahun ini. Dan saya yakin Anda akan membawa warna marwah terbaik bagi UIN dan Kota Palembang. Dan saya yakin Anda orang terhebat di Nusantara. Dan jangan pernah takut karena Anda dididik untuk berani menuju kebenaran. Dan itulah NKRI di bawah Pancasila. Merdeka! Merdeka! Maju! Maju! Jaya! Jaya! Kenalkan keindahan, kekayaan sejarah, kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan yang ada dalam masyarakat Jurai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. I'm sorry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big thank for this opportunity from R3 Al-Mukarramah Dr. Hamidah, and marhaban bikunikum ya professor from Universitas di Malaysia. Alhamdulillah, insyaallah kita semua sukses dalam segala agenda kehidupan kita dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maybe I want to explain about introducing myself as I am a lecturer of Arabic Party and Tarbiyah faculty.
a special subject for philosophy of language. And alhamdulillah for this, I get special job in Mudir or director of Mahad Al-Wasatiyah Al-Fikri Al-Jami'ah Al-Batah Palembang. For this job, my program is how to combine all languages in this territory, make them to be moderate student. Because we know that in philosophy of Indonesia, four subject, tawasud, tawazun, tasamu, i'tidal, and we must al-wasatiyah. Al-wasatiyah is moderation. So for this, maybe I want to explain to you all. For this job, I have a special program for Bustan. Bustan is how can we combine all knowledge like Arabic, English, and all economy, biology, mathematics, and all which are combined for student activities in this territory. Alhamdulillah, I have explained this for Kakanwil and for Governor, and inshallah in not long time anymore it will be resmikan. Itu ya, it will tasah from the Kakanwil inshallah, and inshallah I invited for special zone or Zoom maybe. Inshallah Corona will work out. Inshallah exactly. So that maybe for this I want to explain from my friend para profesor sekalian. Kalau ada waktu nanti saya undang, kerana satu program saya dari model ini adalah ingin mengajak seluruh warga dunia, salah satunya yang selama ini ada warga Malaysia yang menjadi mahasantri di Al-Wasatiyah kita. Kita mungkin undang bagaimana Malaysia atau mahasiswa terbaik Malaysia nanti akan menjadi bagian warga akademik di Universitas Palembang, khusus di Ma'had kita. Dan selain itu juga saya sudah bikin program in the next years. Saya juga akan ingin undang dari Amerika dan Eropa, because kita ingin kenalkan kepada warga dunia bahawa Al-Wasatiyah adalah bagian produk negeri kita, negeri Melayu, iaitu selalu cinta negara, selalu cinta umat, dan selalu menebar rahmatan lil alamin. So that's maybe inshallah with this meeting, inshallah we can make special memorandum of understanding and real. Sebagai contoh, saya mungkin cuba cerita di sini. Saya telah bentuk 4 contoh desa percontohan. Desa percontohan matematika, desa percontohan paskibra, desa percontohan kuliner, desa percontohan di bidang Al-Barzanji. Dan ini kenapa saya lakukan, kerana ini untuk outcome dari mudir atau dari Ma'had, agar mahasiswa UIN dan Batah Palembang tak hanya punya ijazah secara kertas, tapi punya ijazah secara alam, sehingga mereka memiliki kompetensi dan memiliki kompetisi yang kuat dalam persaingan global ke depan. Thanks a lot for this, and inshallah we will meet directly in the next time. Syukran jazilan, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.